Oke, teman-teman, selamat datang di course install WordPress di Ubuntu Server. Perkenalkan, nama saya Rafli Abdul Behaki dari ID Networkers yang akan membawakan materi ini. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai ID Networkers itu apa. Jadi ID Networkers adalah sebuah training center dan juga sertifikasi IT di mana sudah di ranah internasional, dan kita juga ada beberapa bidang ya. Yang pertama itu ada network, ada programming, ada sysadmin, cyber security, IoT robotik, dan juga digital marketing. Untuk pilihan trainingnya sendiri di ID Networkers itu ada lebih dari 40, dan alumninya itu ada lebih dari 35.000. Karena memang ID Networkers ini sudah mulai di tahun 2008, jadi sudah sangat banyak sekali untuk alumninya. Dan rating di Microtik itu sudah 5.0 atau perfect. Dan juga untuk corporate atau perusahaan yang bekerja sama dengan IDN itu sudah lebih dari 500. Jadi sangat banyak sekali teman-teman. Kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke WordPress, kita perlu ada yang namanya web server. Jadi kita jelaskan dulu apa itu web server. Sebelum kita masuk ke materi WordPress, pertama kita harus cari tahu dulu mengenai web server dan juga database. Karena ini yang sangat penting, karena sebelum kita masuk ke WordPress kita perlu mempelajari web server dan juga database-nya. Pertama kita belajar dulu mengenai web server. Apa sih itu web server? Jadi web server adalah sebuah service ataupun tools di mana dia yang menangani permintaan ataupun request HTTP, HTTPS. Jadi ketika kita mengakses sebuah website menggunakan web browser, entah itu Chrome, Edge, ataupun yang lainnya, web servernya lah yang memberi respon. Mungkin kalau kita gambarkan di sini ya, untuk cara kerja dari web servernya itu seperti ini. Pertama, di sini ada yang namanya web client atau web browser ya. Biasanya kita menggunakan Chrome, Edge, ataupun yang lainnya. Lalu di sini ada kontennya atau ada websitenya di sini. Katakanlah idn.id di sini sebagai webnya. Nah, secara default kita sebagai klien itu nggak bisa mengakses secara langsung ke dalam si websitenya idn.id. Nggak akan bisa, karena untuk website idn.id itu ada di lokal server mereka. Jadi kita nggak bisa langsung mengaksesnya. Lalu gimana caranya agar kita bisa mengakses websitenya? Itu kita memerlukan yang namanya web server. Ada di tengah-tengah, berarti di sini web servernya. Web server di sini. Dia yang sebagai penghubung antara web client ke website yang ada di servernya. Jadi setiap server yang mempunyai website dan ingin dipublish itu harus menginstal web server di situ. Jadi cara kerjanya dari kita, dari Chrome, ini akan merequest ke web server. Requestnya itu dalam bentuk HTTP ataupun HTTPS. Kayak kita mengetikkan idn.id di dalam sebuah website. Di sini, idn.id seperti ini. Nah lalu, dari web server lah ini, dia nanti yang akan ngecari atau nge-search. Ada nggak sih website dengan domain idn.id? Kalau semisal nanti ternyata dicari oleh web servernya ada dan ketemu, maka nanti dia akan memberikan respon dari IDN ke web server dan web server ke kliennya ataupun ke kita. Dalam bentuk responnya adalah tampilan websitenya atau tampilan idn.id. Tapi ketika kita cari di web servernya ternyata nggak ada, maka nanti responnya biasanya not found di situ. Nah, ketika kita cek di sini idn.id dan kita search, ini web servernya itu dia akan mencari website dengan domain idn.id. Nah, karena penulisannya betul domainnya, maka kita bisa masuk ke dalam si tampilan idn.id ini. Tapi semisal kita salah di sini, katakanlah idn.is gitu. Dia tampilannya nanti biasanya akan not found. Oh, ada ini dari mana ini coba? Coba kita ganti, katakanlah di sini .local.
idn.local. Kita akan cek untuk responnya, harusnya itu nanti nggak ada ya, karena memang untuk websitenya sendiri tidak ada. Nah, seperti ini, this site can be reached, karena memang tidak ada di situ. Nah, itu cara kerja dari web server. Semisal kita web servernya nggak ada, maka kita nggak akan bisa mengakses idn.id di sini, meskipun kita sudah benar dari segi penulisannya, karena memang nggak bisa langsung atau direct dari si klien ke websitenya yang ada di local server. Seperti itu untuk cara kerjanya. Nah, lalu ada tipe-tipe web server di sini. Ada beberapa tipe web server yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada Apache, lalu juga ada Nginx, terus Open Lightspeed. Ini biasanya sering digunakan untuk Linux, entah itu Ubuntu, Red Hat, ataupun yang lainnya. Biasanya kita gunakannya Apache kalau nggak Nginx. Nah, sebenarnya ada perbedaan di antara kedua ini. Kayak Nginx ini dia prosesnya tuh lebih cepat, lebih sat istilahnya seperti itu. Sedangkan Apache dengan kinerja yang berat atau load yang besar itu lebih stabil dia. Berbeda dengan Nginx, jika responnya besar kayak mungkin ke database itu agak lama di situ. Makanya biasanya penggunaannya kalau Nginx dia akan ditaruh di front end atau tampilannya atau di websitenya. Kalau Apache dia nanti di back end-nya yang berhubungan dengan database. Karena memang untuk load seperti itu Apache lebih cocok. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Microsoft, itu juga udah ada web servernya dari si Microsoft-nya langsung, yaitu Microsoft IIS. Misal teman-teman menggunakan Windows Server, tidak menggunakan Linux, bisa menggunakan Microsoft IIS. Itu untuk tipe-tipe dari web server. Nah, sekarang kita akan coba nge-lab web servernya di sini. Yang akan kita gunakan di sini adalah Apache. Oke. Kita masuk ke servernya. Hal yang pertama kita lakukan adalah update sistem kita, karena sangat penting sekali untuk mengupdate sistem. Jika sistem kita tidak dalam keadaan up to date, biasanya ketika kita install aplikasi ataupun software, tools, itu nanti akan error seperti itu. Jadi kita update terlebih dahulu. Kita tungguin sebentar hingga proses update selesai. Nah, sekarang server kita sudah dalam kondisi up to date. Kita sudah bisa menginstal Apache-nya nih. apt install apache 2 minj di sini. Nah, kita tungguin sampai proses instalasinya selesai. Kalau misalnya kita mau install Nginx, nanti tinggal apt install Nginx minj di situ. Karena saya menggunakannya Apache, jadi apt install Apache. Nah, kita cek dulu untuk service Apache, apakah dia sudah berjalan atau belum. Itu menggunakan command systemctl status Apache 2. Nah, di sini sudah berjalan untuk si web servernya. Harusnya kita sudah bisa memiliki website dan kita juga ada tampilannya. Kita coba cek di sini 172.23.12.90. Nah, ini adalah default page atau website default dari Apache-nya sebelum kita modif. Ini adalah bentuk websitenya. Kita sudah berhasil nih membangun sebuah website menggunakan web server Apache. Contoh, saya semisal mau mendeploy sebuah aplikasi sederhana atau aplikasi game. Kita cari dulu aplikasinya, itu namanya Flappy Bird di GitHub. Ini merupakan aplikasi, dia cuman HTML, CSS juga JS sederhana. Jadi kita bisa langsung run ya. Kita coba masuk ke server, terus kita clone di sini. Mana nih? Kita clone untuk repo-nya. Oke. Lalu untuk isinya kita pindah ke var www.html. Karena untuk home directory dari si web server itu ada di var www.html. Kalau misal teman-teman naruhnya di yang lainnya, entah itu di etc ataupun yang lainnya, nanti nggak akan kebaca. Karena secara default, dia sudah ditaruh di dalam folder var www.html di sini. Nah, kita copy ke situ. Oh, sebentar. -r. Nah, kita coba akses lagi di sini.
Nah, sudah berhasil untuk mendeploy sebuah game sederhana di sini menggunakan web server Apache. Nah, sekarang teman-teman juga bisa udah main nih di sini karena memang sudah berhasil dalam mendeploynya di sini. Nah, mungkin itu aja untuk materi web server. Jika teman-teman menggunakan web server ini mungkin untuk mendeploy aplikasi yang lebih kompleks, karena ini kan aplikasinya masih statik ya. Kalau sudah dinamik, dia nanti harus perlu install package-package yang lainnya. Kayak PHP harus install PHP Artisan, PHP Init, ataupun Node.js harus npm install di situ. Karena ini masih yang sederhana, jadi nggak perlu seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja untuk materi web server. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari materi database. Oke, see you next video teman-teman.